Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Suhad, SKM MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kesehatan Berbasis Wilayah dan juga rekan-rekan Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi terkait dengan teori simpul ya. Saya mengambil contoh kasus untuk penyakit diare. Baik, teman-teman, teori simpul penyakit diare. Paradigma kesehatan lingkungan juga sering disebut dengan teori simpulan, adalah penggambaran model mempelajari hubungan interaktif antara komponen lingkungan yang berperan dalam timbulnya gangguan kesehatan terhadap masyarakat dalam suatu wilayah untuk tujuan pencegahan penyakit. Gambaran model interaksi antara lingkungan dengan manusia dapat digunakan untuk upaya pencegahan dan menentukan pada titik mana atau simpul mana kita dapat melakukan pencegahan. Menurut paradigma kesehatan lingkungan, maka resultan dari hubungan interaktif antara lingkungan dan variabel kependudukan adalah gangguan kesehatan. Jadi kalau kita mempelajari teori simpul ini, maka kita dapat menentukan barrier ya, di mana kita dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Simpul 1 yaitu sumber penyakit. Simpul 2 ini adalah media transmisi. Simpul 3 yaitu perilaku pemajanan. Simpul keempat, di sini ada kejadian penyakit, dan simpul kelima yaitu variabel supersistem. Penyakit diare adalah suatu kejadian pengeluaran tinja yang tidak normal seperti biasanya. Penyakit diare pada umumnya terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit, ditandai dengan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih dari atau sama dengan 3 kali per hari, dan atau perubahan konsistensi BAB menjadi lebih lembek. Nah, diare dapat menyebabkan kondisi yang membahayakan yang pertama dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, dan juga dapat berakibat kematian. Dan juga kita perlu mewaspadai apabila ada tanda-tanda seperti penurunan kesadaran, peningkatan laju nafas, penurunan jumlah urin. Ini juga perlu kita rujuk ke rumah sakit. Baik, untuk simpul 1 sumber penyakit berasal dari bakteri E. coli, lalu ada virus dan juga parasit ya. Lalu untuk simpul 2 media transmisi melalui manusia bila tidak melakukan PHBS dengan baik ya, tidak mencuci tangan dengan sabun, lalu melalui makanan dan minuman yang tidak disiapkan dengan baik, lalu ada air atau sumber air yang tidak bersih, lalu ada udara ya, seperti di foto ini ya, penggunaan jamban terbuka dan juga sanitasi yang buruk. Lalu di simpul 3 perilaku pemajanan. Ketika tidak melakukan PHBS dengan baik ya, tidak mencuci tangan dengan sabun, nyentuh daging mentah, dan setelah dari toilet, lalu bersin, batuk, tidak menggunakan sabun ya, dan air bersih pada saat cuci tangan, ini juga menjadi perilaku pemajanan ya di dalam simpul 3. Lalu hidup di lingkungan dengan sanitasi yang buruk seperti ini ya, gosok gigi, cuci piring ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya ya, seperti ini ya, kita lihat di foto. Selanjutnya sakit dan sehat ya, kejadian penyakit. Dampak dari suatu kejadian atau ketika kita masuk ke tubuh populasi atau komunitas, apa orang tersebut tetap sehat atau sakit. Ketika orang tersebut ternyata memiliki kekebalan tubuh yang baik, ya mungkin dia akan tetap sehat. Tapi ketika tidak, maka dia akan sakit. Simpul 5 yaitu variabel supersistem. Iklim tropis tentunya mempengaruhi dampak lebih buruk lagi ketika PHBS tidak diterapkan dengan baik, di mana kondisi musim hujan di Indonesia, maka ini akan mempercepat juga terjadinya penyebaran penyakit. Teori simpul diare seperti ini, kalau kita simpulkannya, sumber penyakit, bakteri, virus, dan parasit, lalu ada media transmisi melalui manusia, makanan dan minuman, air dan udara, lalu perilaku pemajanan, lalu juga simpul keempat, kejadian penyakit, sakit dan sehat, dan juga variabel supersistem, di mana ketika iklim tropis terjadi hujan, maka ini akan mempengaruhi terjadinya penyakit yang lebih tinggi lagi.
Demikian dari saya. Terima kasih Pak Suat dan rekan-rekan atas perhatiannya. Saya ada pantun sedikit buat Pak Suat. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa ajak Pak Suat. Sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.